Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam. Materinya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Silahkan kalian simak dan perhatikan video ini ya. Peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Awal Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, masyarakat saat itu benar-benar dalam kondisi jahiliyah. Mereka umumnya menjadi masyarakat penyembah berhala. Di antara nama-nama berhala yang terkenal pada saat itu adalah Hubal, Lata, Uzza, Manat. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah. Ketika beliau sedang bertahanut di Gua Hira, umur beliau saat itu 40 tahun. Materi dakwah periode Mekah. Di periode awal dakwah ini, ajaran-ajaran yang didakwahkan berupa 1. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Kesucian jiwa, 3. Hari kiamat sebagai hari pembalasan, 4. Persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dengan strategi yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan karena kondisi saat itu belum memungkinkan untuk dilakukan dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mengajak orang-orang terdekat di lingkungan rumah tangganya sendiri dan para sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Dalam melakukan dakwah secara terang-terangan, strategi yang dilakukan Rasulullah yaitu 1. Mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajaknya masuk Islam. Orang-orang yang berhasil diajak masuk Islam diantaranya Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. 2. Mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selanjutnya, sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawan, merasa keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. 2. Kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan nenek moyang. 3. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tentang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat. 4. Kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Selanjutnya, sifat-sifat keteladanan dari Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. 1. Mematuhi perintah Allah sepenuhnya. 2. Ikhlas dalam berdakwah. 3. Sabar. 4. Tidak memiliki sifat dendam. 5. Cerdas dalam menggunakan strategi dakwah. Contoh perilaku sehari-hari yang meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Di suatu kelas ada beberapa anak yang senang membuang sampah secara sembarangan dan kurang memperhatikan kebersihan. Rahma, sebagai siswa yang begitu peduli terhadap kebersihan dan ingin mencoba menerapkan strategi dakwah sebagaimana yang Nabi contohkan, akhirnya memberanikan diri untuk menasihati teman-temannya tersebut. Dengan penuh kelembutan, Rahma mengajak teman-temannya untuk peduli kebersihan. Rahma juga setiap hari selalu memberi teladan sehingga teman-temannya banyak yang menuruti dan mengikutinya. Baiklah Ananda Soleh dan Solehah, sekian penjelasan dari Bunda tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.